Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Beras pulut, mari dimasak. Letak ketan di dalam talam. Marilah sama kita simak uraian gramatikal Al-Quran. Bapak, Ibu-ibu, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak, Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, beragam profesi ilmu, serta dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, Amin. Bapak dan Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 66 dan 67 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Neneng Sri Hadiningsih dari kelas GGF 13. Terlebih dahulu kita akan sapa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bagaimana Nina, pagi ini, Buya? alhamdulillah cerah sekali di sini. Alhamdulillah, semoga semakin sehat ya, Alhamdulillah. Buya. Amin, amin. Besar harapan kita, Ustadz Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin. Selalu berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umur beliau untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nina. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Sepertinya terlihat sudah sangat siap dengan warna Insya Allah. yang ikut kami semarakkan bersama-sama bersama para jamaah. Intinya adalah untuk menyemangati Ibu di pagi ini dalam mengurai Al-Quran Surah Al-An'am ayat 66 dan 67. Itu juga dengan Ibu Neneng selaku pendamping Buya, semoga Allah meridhoi dan bisa menguraikan ayat dengan lancar. Selanjutnya Amin. pada Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani beserta Ibu Neneng, pendamping di pagi ini. Disilakan. Syukran Bu Nina. Ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabil Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sangat sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta dunianya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat ini aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalani ini selalu menambah bekal takwa kita kepada Allah untuk kita menghadap nanti. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama.
Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu saja. Alhamdulillah kita terpilih di sini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semua dengan izin Allah, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita bermohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan Rasulullah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 66 dan 67 secara gramatikal bersama Bu Neneng. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Bu Neneng di mana Bu sini? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Bu Neneng yang bawa Kiasani dulu siapa Bu Neneng? Ajak. Ibu Julfa Hamidah Zubir dan Ibu Ratnawiji. Bu Ratna Wiji ya. Dan Ibu Julfa. Bu Zulfa apa nama tadi? Zulfa? Bu Ratna Wijiasih. Oh, Jaji. Ratna, oh Bu ya. Julfa Hamidah. Oke. Ibu sebelumnya kerja atau ibu rumah tangga? Bekerja, Buya, di Kemenkes. Oh, Kemenkes. Yang di mana tuh? Di Rasuna Said? Kuningan, iya. Alhamdulillah. Baik, kalau itu udah siap Bu Neneng ya bersama kelasnya di Insya kelas Allah, Buya. 13 ya. Oke, kalau Insya gitu Allah, Buya. waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan Bu Neneng. Baik, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sohri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Yang saya hormati Buya Hasrizal Al-Hasani selaku penyusun, pendiri sekaligus pembimbing dan guru besar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Saya doakan semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom kajian Ba'da Subuh yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga kita semua sampai pagi hari ini bisa hadir di Zoom kajian Ba'da Subuh dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya dengan kerendahan hati dan ketulusan hati untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Hasrizal yang telah memberi ilmu dan membimbing saya untuk menggali makna Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani. Insya Allah menjadi amal jariah Buya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.
Dan saya doakan semoga Buya dan Umi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga tak terhingga kepada para guru pembimbing di lingkup Al-Hasani. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Raflis dan timnya yang mengajar tahsin di Al-Hasani. Ucapan terima kasih yang tak terhingga wabil khusus kepada Bapak Ustadz Joko Suramto dan Ibu Sispayeni selaku pembimbing di kelas GGF 13 yang selalu sabar dan super sabar dalam membimbing kami. Ucapan terima kasih kepada Ibu Evalina yang selalu memotivasi, memberi semangat dan membenarkan dalam bacaan ayat Al-Quran untuk teman-teman di kelas GGF 13. Terima kasih juga kepada Bu Mala Ratina dan tim kelompok belajar Bekasi, Bu Nani, Bu Tita, dan Bu Is. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua sahabat surga di kelas GGF 13 selalu antusias, memberi semangat, memotivasi, dan saling mendukung satu sama lainnya. Terima kasih juga kepada seluruh perangkat pengurus Al-Hasani yang tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada Bapak Helmi, Bapak Hadril, Bapak Saad Murdi, serta terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu berperan aktif dalam kajian Ba'da Subuh setiap harinya. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kajian Ba'da Subuh pagi hari ini yang tidak dapat disebut satu persatu. Selanjutnya, baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, uraian Quran Surat Al-An'am ayat 66 dan 67 akan saya awali dengan membacakan ayat 66 dan 67. Mohon maaf lahir batin, saya tampil perdana karena masih dalam tahap belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Sadaqallahul azim. Uraian Quran Surat Al-An'am ayat 66 dan 67. Pertama, ayat 66 terdiri dari 14 penggalan dibagi dua bagian. Bagian pertama ada 8 penggalan, penggalan 1 sampai dengan 8. Bagian 2 ada 6 penggalan, penggalan 9 sampai dengan 14. Ayat 67 terdiri dari 6 penggalan. Penggalan pertama sampai dengan 6. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memenggal ayat 66 dan 67.
Wa, penggalan pertama. Kadzaba, penggalan kedua. Bi, penggalan ketiga. Hi, penggalan keempat. Qaumuka, penggalan kelima. Wa, penggalan keenam. Huwa, penggalan ketujuh. Al-haqqu, penggalan kedelapan. Ul, penggalan kesembilan. Lastu, penggalan ke-10. Alai, penggalan ke-11. Kum, penggalan ke-12. Bi, penggalan ke-13. Wakilin, penggalan ke-14. Ayat 67, penggalan pertama li, penggalan kedua kulli nabaim, penggalan ketiga mustaqarrun, penggalan keempat wa, penggalan kelima saufa, penggalan keenam ta'lamuna. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan mengurai ayat surat Al-An'am ayat 66. Penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua kadzaba, bentuknya kata kerja lampau. Ciri fathah di akhir. Pelaku huwa. Akar kata kadzaba. Wala fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 370, artinya dia telah mendustakan. Penggalan ketiga bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan keempat hi merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan kelima qaumuka, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata bendanya tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri kata benda kedua kata ganti. Qaumu, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Asalnya qaumun. Ciri kata benda domatain. Karena ber-KBM dengan kata ganti menjadi qaumu. Berlaku kaidah 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Kata benda kedua ka merupakan kata ganti milik, artinya engkau. Penggalan keenam wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh huwa merupakan kata ganti, artinya dia. Penggalan kedelapan al-haqqu merupakan kata benda kata kerja subjek tunggal. Ciri kata benda ada alif lam. Asalnya hakun. Karena ada alif lam menjadi haqqu. Akar kata haqqo. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 106, artinya kebenaran.
Arti bagian pertama ayat 66, dan engkau telah mendustakannya, sedangkan kebenaran milik Dia. Uraian surat Al-An'am bagian kedua. Qul, bentuknya kata kerja perintah. Ciri ada sukun di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD taqulu. Proses menjadi KKP dibuang ciri KKSAD-nya ta, tinggal qulu. Karena huruf pertama berharokat, maka tidak perlu alif penolong dan sukunkan huruf terakhir menjadi qul. Karena dua sukun berdekatan, maka huruf siawawu hilang menjadi qul. Pelaku anta, akar kata qala. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 menjadi qala. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSHD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Qala, fa'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 360. Engkau katakanlah. Penggalan ke-10, lastu. Bentuknya kata kerja lampau khusus. Ciri, tu di akhir. Pelaku, ana. Akar kata, laisa. Fala, fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 408. Aku tidak. Penggalan ke-11, ala. Merupakan huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-12, kun. Merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-13, bi. Merupakan huruf jar. Fungsi huruf jar ini mengkasrohkan kata benda di belakang, artinya dengan. Penggalan ke-14, wakilin. Bentuknya kata benda pelaku aktif, objek tunggal. Ciri kata benda ada tanwin. Ciri pelaku aktif sesuai pola di buku materi halaman 27. Asalnya wakilun. Karena ada huruf jar menjadi wakilin. Akar kata wakala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 506, artinya wakil atau pengganti. Arti surat Al-An'am ayat 66 bagian kedua. Engkau katakanlah, aku bukanlah wakil pengganti atas kalian. Arti surat Al-An'am ayat 66. Dan engkau telah mendustakannya, sedangkan kebenaran milik Dia. Engkau katakanlah, aku bukanlah wakil pengganti atas kalian. Bapak Ibu, selanjutnya surat Al-An'am ayat 67. Penggalan pertama, li, merupakan huruf jar, artinya bagi. Penggalan kedua,
kulli naba'in merupakan kata benda majemuk. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Kulli, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Asalnya kullan, karena diawali huruf jar menjadi kullin, karena bermajmuk menjadi kulli. Akar kata kalla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 380, artinya setiap. Kata kedua, naba'in. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata benda, tanwin. Akar kata naba'a. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 437, artinya berita. Arti kulli naba'in, setiap berita. Penggalan ketiga, mustaqorrun. Bentuknya kata benda pelaku pasif subjek tunggal. Ciri kata benda ada mu di awal dan domatain di akhir. Ciri pelaku pasif mu di awal dan huruf kedua akar kata berharokat fathah. Ciri subjek domatain. Akar kata korro. Pola kata kerja istaf'ala. Pola kata benda mustaf'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 334, artinya tempat tetap. Penggalan keempat, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, saufa, merupakan huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan keenam, ta'lamuna, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Cirinya ta di awal, waw sukuna di akhir. Pelakunya antum, akar kata alima, polanya fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 277, artinya kalian akan mengetahui. Arti Quran surat Al-An'am ayat 67. Bagi semua berita di tempat itu, kelak kalian akan mengetahui. Arti keseluruhan surat Al-An'am ayat 66 dan 67. Dan engkau telah mendustakannya, sedangkan kebenaran milik dia. Engkau katakanlah, aku bukanlah wakil pengganti atas kalian. Bagi semua berita di tempat itu, kelak kalian akan mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf lahir batin. Kesalahan ada milik pada saya. Kebenaran adalah semata-mata milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini baru pertama pun ini tampil ya. Iya, Bu Dia tampil perdana. Terus memegang layar ini selama hidup baru ini. Sebelumnya pernah belajar nggak? Belum pernah, Bu ya. Alhamdulillah. Itu pertama mumtaz ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa istiqamah ya Bu. Amin, insya Allah Bu ya.
Bapak. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat yang nomor 6 dan waktu yang dibawakan oleh Neneng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bihi kaum, dan kaum engkau, maksudnya Rasulullah ya, telah mendustakan dengan. Ini ayat sebelumnya ya tentang azab. Sebelumnya kan itu ada tentang azab yang dari Allah ya. Wa kadzdzaba bihi kaum, dan kaum engkau mendustakan. Wa wal haq, padahal dia adalah sebuah kebenaran. Ya, satu sebuah kepastian yang datang pada orang-orang yang melanggar perintah Allah atau yang membuat maksiat. Dan kaum engkau telah mendustakan dengan, dan padahal dia adalah satu kebenaran. Maka kul, katakanlah, lastu alaikum biwakil. Katakanlah engkau, aku bukanlah wakil atau pengganti atau tanggung jawab daripada atas kalian. Kemudian ayat berikutnya, likulli naba'in mustaqarrum wa sawfa ta'lam. Bagi setiap berita, mustaqarru ada tempatnya, ada kejadiannya. Wasaufa, dan kelak ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Di apa-apa yang dibawa Rasulullah pasti ada, akan kita ketahui nantinya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah muntas dibawakan oleh Bu Neneng. Semoga apa yang kita perlu pagi ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, ya namanya baru tampil kita ya, sedang belajar, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Nina sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Nina. Baik, Bu ya. Demikianlah tadi uraian Al-Quran Surah Al-An'am ayat 66 dan 67. Berikut penjelasannya telah sama-sama kita simak. Dan semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal Wal akhirat. akhirah.